and have a good time. I'ma be up in here having some god time, and you're good on the genuine. Like illumination, illumination. You light up my life like you lit up creation. Won't let me drown, you my flotation. Won't let me thirst, cause you my hydration. Selamat malam teman-teman. Siap memuji Tuhan? Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Selamat malam semua, selamat datang kembali di Unlimited Youth Service. Pertama, nama saya adalah Panji dan di samping saya Dan saya adalah Vero. Berikut ini kita mempunyai beberapa pengumuman, yaitu pertama, tetap banyak beraktivitas di rumah saja dan tetap menjaga kebersihan. Jika teman-teman perlu beraktivitas di luar sana, jangan lupa tetap menggunakan masker. Ya, kemudian apa Vero yang perlu disampaikan? dan yang kedua, bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan dan perpuluhan, bisa menghubungi Yuli Ina dan juga bisa mengirim lewat nomor rekening di bawah ini. Ya, di bawah ini teman-teman. Dan kemudian, pada malam hari ini kita memiliki acara yang berbeda. Kita memiliki diskusi atau dari teman-teman kita akan menyampaikan pengalaman-pengalaman kehidupan mereka tentang kehidupan mereka dan mereka mendiskusikannya. Tentunya akan menarik. Sebelum mereka jauh lebih dalam berbicara, ya Vero, Ya. Dia tentunya perlu dong mengenalkan kehidupan mereka masing-masing. Ya, mari kita saksikan sama-sama. Itu ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan, kalian bisa ambil salah satunya dan kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di kelas itu. Bisa dari yang cewek dulu.
Siap-siap? Kita bacakan pemenangnya. Bukan pertanyaannya. Jangan putaran dong. Aduh. Saya bacakan ya, siap? Gimana kehidupan kalian sebelum kenal Yesus? Yuk, siapa dulu? Ayo. Kayaknya dari yang putih dulu dong. Nah, sama-sama putih bajunya. Dari sini dong. Dari yang baca aja. Oh, dari yang baca. Oke. Siap. Gimana kehidupan kalian sebelum kenal Yesus? Hai, nama saya Anita, umur saya 26 tahun, saya dari Sumba. Saya sudah bergabung di Unlimited Youth selama 3 tahun dan aktivitas saya sekarang seorang mahasiswi pendidikan bahasa Inggris. Kalau saya dulu sebelum kenal Yesus itu pergaulannya itu masih sangat bebas. Dulu itu lebih gampang untuk terjerumus, maksudnya kayak nggak bisa mengenal teman yang maksudnya yang seharusnya yang pantas kita tiru dari mereka gitu. Aku dulu sering berteman dengan kayak anak-anak yang kayak nakal gitu, jadi saya juga ikut terjerumus di situ. Jadinya saya kayak semua kata-kata kasar itu bisa saya ngikutin semua dan nggak memakai perasaan, nggak berpikir apa lagi. Saya nggak tahu kalau itu salah atau benar gitu. Terus ketika saya mengenal Yesus itu semua sudah berubah. Jadi saya lebih bisa menyaring kata-kata dari kayak pengaruh dari teman-temanku gitu. Jadi saya lebih bisa memilah mana yang perlu saya ikutin dan mana yang enggak. Seperti itu dulu. Ayo siapa selanjutnya? Set. Siapa? Aku kalah. Oke, halo teman-teman. Nama aku Yogi, Barnabas Yogi lengkapnya. Aku dari Batu Malang dan umurku sekarang 21 tahun. Nah, aku di Unlimited Youth sudah sekitar 8 tahunan. Terus pekerjaanku itu sebagai karyawan, freelancer juga, dan aku menjadi animator juga. Kalau aku beruntung sih karena dibesarkan di keluarga yang Kristen ya, misalnya. Jadi aku kenal Tuhan Yesus ya udah lama. Cuman dekat apa enggaknya, nah itu pertanyaannya kan. Iya. Jadi dulu aku tuh punya kerinduan untuk pelayanan di musik. Nah tapi aku tuh kayak masih malas-malasan karena juga ada faktor sekolah kan. Aku masih kayak ngerjain PR atau kerja kelompok kayak gitu. Nah tapi semenjak aku dibaptis sekitar 2014 atau 2015 itu aku kayak memberanikan diri ikut latihan musik. Padahal aku belum bisa musik sama sekali pas itu. Belajar push limitku. Nah akhirnya aku bisa lebih dekat lah, maksudnya punya waktu dengan Tuhan melalui pelayanan itu. Kayak gitu sih. Guys, giliran saya ya. Iya. Gimana kehidupan kalian sebelum kenal Yesus? Hai, nama saya Evan. Saya dari Sumba. Umur saya 23 tahun. Dan saya udah 5 tahun di Unlimited Youth. Saya bekerja sebagai karyawan. Saya sih kenal Yesus itu semenjak dari kecil ya. Segini? Sejak segini. Iya, sejak lahir orang tua udah Kristen, tapi kenalnya itu bukan dari hati, cuman tahu Kalau itu Yesus gitu ya. tahu itu kalau Yesus, sekedar tahu. Dan dulunya kalau ke gereja gitu jarang sekali. Dan kehidupan saya itu, kenakalan saya itu kalau diajak, contoh ya, diajak mencuri, bukan curi ya, curi di kebunnya orang, curi rambutan itu pernah. Terus kalau kenakalan di sekolah banyak sekali, ikut-ikut sama teman, ganggu perempuan lah. Itu cuma ganggu aja. Terus apa lagi ya? Terus Ternyata ya? Iya. Ternyata jago juga ini. Itu banyak sekali semenjak saya kenal Yesus, semenjak dia kayak tersentuh di hatinya saya itu semenjak saya di sini di Bali. Itu saya mulai dekat-dekat belajar tentang Yesus, belajar menyembah, memuji.
ya dulu sudah terlupakan. Yes, ya. Oke, mantap sekali. Udah selesai? Masih ada. Masih ada? Masih Oh, ada masih ada. pertanyaan Ambil baru. lagi. Gimana kan? Yang ambil ya. Ayo silakan. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Kok deg-degan ya? Nggak bisa, nggak bisa masuk. Nah, tadi pecah tuh. Kegedean tanganmu tuh. Siapa nggak bukan? Siapa nggak? Kamu Pemenangnya adalah kan pemenang. kosong ini. Kosong. Enggak ada pertanyaan deh. Balik. Balik. Ya, Kembali. Pertanyaannya saya bacakan ya. Pernah merasa nggak percaya diri? Pernah merasa nggak percaya diri? Pernah ngerasa nggak Nggak percaya diri gitu. nggak percaya diri. Iya. Nah, kalau dari saya sih bukan nggak pernah sih, emang sering. Emang sering nggak percaya diri. Ya contoh ya, di bulan berapa ya kemarin ya? Bulan purnama. Oh, Bulan apa itu ya? Udahlah udahlah, 3 bulan yang lalu. kan keseringan. Nah itu Masa saya kamu bisa apa? pastiin? Dari apa ya, dari PPA kan ada kayak acara roadshow gitu kan. Terus saya itu disuruh bawa materi gitu di satu PPA kemarin. Mantap. Aduh tuh saya tuh bener-bener down, nggak percaya diri, nggak ada. Dan saya bawa materi itu dengan rasa takut ya, seperti itulah kira-kira saya. Itu aja sih. Pernah nggak? Itu masih banyak lagi yang nggak percaya diri. Itu contoh saya itu. Itu aja guys. Kalau aku sih masalah kepercayaan diri, aku ya sama sih kayak Kevin, kayak masih sering merasa nggak percaya diri gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada orang lain yang lebih jago dari aku, misalnya aku bisa gambar kepala, satu orang nih bisa gambar satu badan gitu kan, jadi kayak aku down, aku minder gitu. Nah tapi kalau aku melihat banget orang lain kayak gitu, aku juga push diriku biar setara dengan mereka atau enggak melebihi mereka. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga sih, kayak rasa nggak percaya diri ini memacu aku untuk lebih baik lagi dari aku yang sekarang gitu. Kayak itu sih. Tapi sebenarnya rasa percaya diri itu juga nggak boleh sih, karena kita kan punya potensi dari diri kita sendiri masing-masing gitu kan. Tuhan udah kasih kita bakat masing-masing, jadi kita harus percaya diri. Benar? Ya, betul sekali. Kalau menurut saya kayak kayak sama lah gitu. Kalau percaya diri, yang nggak percaya dirinya saya itu kalau ngomong di depan orang, masih ngomong di depan orang sendiri. Tapi kalau banyak teman loh, saya juga berani. Tapi kalau berdiri sendiri itu mungkin saya merasa kalau itu ada gempa di situ, udah gemetar begini. Apalagi disuruh pegang kertas itu cepat sekali ketahuan kalau saya itu nggak percaya diri, maksudnya kayak gemetar gitu. Terus lama kelamaan selama saya bergabung di sini ya, maksudnya kayak perubahan saya udah, maksudnya perubahannya pas saya bergabung di Unlimited Youth gitu. Pas pertama kali disuruh jadi MC itu saya juga kayak gimana ngomongnya ntar gitu. Terus itu ya udahlah, nggak ada salahnya mencoba. Terus itu saya terus coba, akhirnya jadi ya sampai sekarang ini masih bisa dipercayakan jadi MC. Terus itu udah bisa lebih mengambil banyak pelayanan karena mungkin dari motivasi teman-teman semua yang ada di Unlimited Youth. Dan saya sangat bersyukur bisa ada di Unlimited Youth. Next apa ya? Masih ada nggak tuh? Masih. Oh. Ding. Apa ya? Aduh, takut. Ayo. Santai ya. Tahan. Pertanyaan ketiga, Saking deg-degannya bisa cium meja ya. apa titik terendah dari hidupmu? Apa titik terendah? Nah kalau ini agak lumayan panjang sih kalau aku. Jadi
menurutku titik terendah dari hidupku ini pas aku SMK. Nah, pas SMK itu sebenarnya aku kan pengen masuk SMA nih ceritanya, masuk SMA di Santo Yosef. Tapi papaku ngerekomendasiin aku ke SMK TI Animasi. Yang aku tuh basicnya nggak ada sama sekali animasi itu, maksudnya gambar-gambar atau tentang komputer-komputer ya paling sekedar doang gitu. Nah, tapi karena udah maksudnya udah terjerumus, maksudnya udah berlanjut gitu kan, jadi ya mau nggak mau harus dijalanin kan. Jadi aku tetap masuk sana SMK Animasi gitu kan, dengan teman-teman yang lain itu yang udah pada mahir-mahir loh, banyak mahir-mahir udah bisa bikin animasi, udah gambarnya bagus-bagus dari kecil gitu. Sedangkan aku kayak baru anak kecil gitu, maksudnya baru masuk kayak anak kecil gitu dah. Nah jadi aku down di sana kan, sempat down di sana, aku merasa itu titik terendahku. Dan bukan di itu aja, kondisi keuangan dari keluarga aku juga down pas itu. Jadi pas SMK itu aku kalau pulang atau pergi ke sekolah itu selalu bareng teman. Nggak pernah aku bawa motor, maksudnya jarang aku bawa motor. Nah kalau misalnya teman-teman ada nggak ada yang bisa diajak nebeng itu, aku kadang pulang jalan atau berangkat jalan. Jalan kaki. Udah, jadi masalah keuangan pas SMK juga untuk pembayaran di sekolah juga ada masalah kan. Jadi tiap bulan itu selalu aja namaku dipanggil gitu kan. Sampai suatu saat namaku tuh nggak dipanggil pas pas dipanggil untuk pembayaran SPP gitu. Iya. Namaku kan nggak dipanggil nih. Baru aku kayak kaget gitu. Wih, tumben nggak dipanggil gitu. Ternyata papaku udah sempat bayar karena ada kata situ. Tapi setelah bulan itu tetap aja SPP ku nunggak sampai akhirnya aku lulus. Itu sekitar 6 atau 7 juta tunggakanku sampai aku nggak bisa ngambil ijazah. Nah itu titik terendahku sih menurutku pas SMK gitu. Ya Silakan. kalau saya sih dalam keuangan juga, maksudnya pas kuliah nih itu menurut saya itu udah menjadi titik terendahnya saya dan sudah bingung mau kemana. Itu masalah keuangan registrasi kampusku itu SPP. Itu saya sempat ini juga sama nunggak juga. Jadi sampai nunggaknya itu 12 juta. Dan saya sudah maksudnya mau menghadap UAS, dan sebelum UAS itu semuanya harus terlunasi. Dan posisi waktu itu saya lagi sementara KKN. Dan saya memikirkan KKN, terus itu saya harus memikirkan uang regisku ini yang 12 juta, dan pastinya di KKN itu saya bakal butuh uang banyak juga sebenarnya. Jadi itu bisa melebihi gitu yang saya harus, maksudnya lebih ekstra lagi yang saya harus butuhkan gitu. Terus itu pas saya sementara di tempat KKN, saya berusaha untuk menyelesaikan registrasi. Saya telepon ke kampung, apalagi saya tuh kayak dari keluarga yang sangat miskin gitu. Maksudnya bapakku tuh kan seorang tukang. Terus itu waktu itu dia kayak nganggur gitu di rumah, dia gak dapat proyek gitu. Biasanya kan dia dapat proyek. Kalau dapat proyek kan udah, maksudnya saya juga lega, udah berharap pasti ada. Tapi ini bapakku gak kerja, jadi saya harus nyari uang dari mana gitu. Maksudnya berpikir. Terus itu setelah saya gini mencoba kayak telepon lagi di kampung. Ternyata sebelum waktu itu mamaku yang ngangkat, terus itu mamaku jelasin kalau bapak itu masih belum dapat kerjaan. Dan itu kayak sangat, maksudnya yang namanya kita di sini juga memang sih kita nyari uang, tapi cuma uang makan saja. Tapi untuk keuangan kampus itu pastinya dari orang tua. Dan itu saya udah kayak bingung sekali gitu. Akhirnya kayak saya berdoa gitu, Tuhan saya berada di titik saat ini, saya sudah menjalankan KKN, sudah mau akhir-akhir, itu karena Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan pasti, maksudnya Tuhan pasti nggak bakalan tinggalin saya. Saya yakin Tuhan akan menyediakan itu, seberapa pun itu. Terus akhirnya satu minggu kemudian saya datang ke sini, balik ke sini kan. Terus itu tiba-tiba bapak saya telepon, dia nggak teleponnya sama saya, dia bilang kalau uangnya udah ada 12 juta. Itu sebelumnya kan saya nangis karena kayak nggak ada uang, maksudnya kayak berpikir gini gitu. Terus itu setelah saya dapat berita kayak begini, kayak saya sangat
Maksudnya kayak udah saya ngerasa tuh kayak mujizat banget gitu. Maksudnya udah benar-benar udah Hamin 1 saya tuh maksudnya untuk harus menyelesaikan ini tuh. Akhirnya pas saya dapat telepon itu kayak saya tuh kayak udah nggak bisa ngomong, hanya nyimpan HP, udah nangis. Dan nangisnya itu bukan nangis karena kayak apa gitu, tapi saya hanya bersyukur karena ternyata Tuhan itu mendengar setiap doa-doa saya tepat pada waktunya gitu. Itu saya bersyukur sih, itu sih yang bagian gininya saya Terendah. ya, titik terendahnya saya dan sampai ke ini. Menurut Mas? Oke, kalau dari saya sih, apa titik terendah dari hidupmu? Sih banyak, tapi cuma satu aja gitu. Yang terendah yang menurutmu itu Yang terendah itu pada saat saya nyusun skripsi. wow, Ini pasti ya. pasti wow banget. Ini kan waktu itu gimana ya awalnya itu cari judul aja udah bingung dari situ. Cari judul udah bingung dan akhirnya saya coba cari di internet. Akhirnya temukan dapat satu. Itu udah kasih di dosennya di ACC. Dan akhirnya pada saat mau penelitian tuh bingung lagi cari tempatnya sekarang. Cari tempatnya dan akhirnya tanya-tanya gitu sama dosen kan. Akhirnya dapat tempat di Gatsu sana, di sawah-sawah malah. Oh sama, oh iya pernah Itu aja ya. iya itu penelitian tentang kayak hewan-hewan gitu ya. Dan saat itu pada saat penelitian mau minta izin di sana itu susahnya dan akhirnya dapat juga izin tuh pelan-pelan. Terus mulai penelitian, bimbingan sama dosen, udah penelitian di satu tempat gitu kan, satu tempat kayak di sana kan kayak subak gitu loh, sawahnya banyak, jadi miliknya tuh banyak. Di satu pemilik saya penelitian dan akhirnya gagal di sana lagi. Dan dosen pun itu nyuruh saya untuk ulang. Dosennya itu suruh saya untuk ulang. Dan saya itu gimana ya, saat itu saya pengen nyerah. Dan saya harus lulus tahun ini, nggak bisa, gimana caranya, harus nyerah. Harus berjuang. Dan saya harus ngambil satu tindakan, harus berjuang. Dan saya sempat aja teman saya itu sama ini satu. Siapa yang satu kasih tahu namanya. Ini Nona nih, sama bertiga ke sana gitu kan, ke sawahnya. Sampai sana sebelum mau masuk ke sawahnya gitu, saya berdoa, saya minta didoain sama teman ada lah satu. Siapa yang satu itu? Nah, dia doain, kami berdoa sama-sama, terus kami minta izin, itu dikasih lagi. Setelah itu lanjut dan akhirnya saya tahun itu juga saya lulus dan saya sangat bersyukur. Dan saya diangkat oleh Tuhan dan terus dan saya berpikir saat itu semua itu bisa dilakukan asalkan dari hati dan niat dan andalkan Tuhan. Itu aja. Oke guys, kita lanjut soal. Jadi secara berapa tuh? Tinggal berapa? Berapa ini? Oh saya penutupnya berarti ini. Tinggal satu. Aduh, siap. Guys. Siap. Ini kayaknya pertanyaannya menyangkut masa depan. Habis. Isi air. Isi air. Iya. Minum dulu. Karena baru habis ngomong tadi. Bersih. Siap nggak dengan pertanyaannya? Ada. Pertanyaannya dulu. Oke, pertanyaannya dulu ya. Pernah menyangka bisa seperti sekarang? Pernah menyangka bisa seperti sekarang. Pernah menyangka bisa seperti sekarang? Masih kehidupan bisa seperti sekarang atau enggak? Dari mana enggak? Ustaz aja bertiga biar siapa? Kumpila lah bukan sud. Iya. Ayo. Saya enggak kalian aja. Ini Bertiga. Itu betul putih. Yang menang atau yang kalah? Yang kalah. Telegram, bre. Tanya. Mana? Pertanyaan. Oh, lupa lagi.
pernah menyangka bisa seperti sekarang? Sebenarnya pertanyaan ini menjebak. Kalau menyangka bisa seperti sekarang ya nggak nyangka lah kan. Maksudnya aku nggak bisa meramal masa depanku loh. Nah tapi maksudnya untuk masa depan sekarang ini aku lebih banyak bersyukur sih. Karena melihat masa laluku kayak pas aku SMK, coba aja aku ambil SMA kan di Santo Yosef itu. Bukan berarti SMA lebih buruk, maksudnya nggak menjamin. Tapi kalau aku masuk ke SMA itu, aku belum tentu jadi sekarang ini loh. Aku nggak tahu misalnya animasi atau edit-edit video, bisa bantu gereja juga. Jadi aku ya ada bersyukur lah karena udah menjadi seperti sekarang ini. Sudah banyak menjadi berkat. Iya, puji Tuhan seperti itu. Dan nggak sampai situ aja aku puas, tapi aku pengen push lagi diriku sampai nanti aku dapat pertanyaan ini lagi. Asik. Siap. Kira berapa tahun lagi? Nggak tahu deh. Kalau dari saya sih pernah menyangka bisa seperti sekarang. Nggak nyangka sekali sih. Nggak 2 kali ya sekali. Nggak nyangka sekali kalau saya bisa di Bali, bisa ketemu Yogi. Ketemu saya nggak? Bohong kali, bohong. Ini kan bisa ketemu teman-teman di sini, nggak nyangka sekali ya. Bisa ketemu. Ada yang bersentuh tadi. Iya. Saya bersyukur sekali saya seperti ini sekarang. Oke, ayo next. Oke, dari sekian dari pertanyaan tadi yang saya sangat syukur itu sudah karena dari tadi pertanyaan yang pertama tadi dia kan apa ya tadi? Kok udah lupa? Apa ya tadi? Ntar di bawah ini ada. Oh ada. Kayak maksudnya percaya dirinya itu udah lumayan sekarang, tapi kadang-kadang juga down juga, tapi nggak apa-apa lah, sebagai manusiawi itu pasti, tapi tetap berusaha untuk tetap lebih baik lagi dalam melayani. Pokoknya yang saya paling penting sekarang itu dalam melayani Tuhan. Berarti untuk jawaban dari pertanyaannya? Ini kan pernah menyangka bisa seperti sekarang. Nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Ya, Bisa nyampe seperti yang menjadi sekarang tuh sangat. Kalau saya mengingat masa-masa lalu itu sangat sangat buruk. Perjuangannya. Nah, perjuangannya saya di untuk lebih menjadi orang yang lebih bersyukur lagi itu sangat susah juga. Saya kan hidup nih progres ya kan, nggak mungkin instan. Jadi ya nikmati ya prosesnya gitu lah. Benar? Siap. Wow, sungguh cerita yang luar biasa. Dari ketiga cerita tersebut, kita bisa melihat bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan karakter seseorang. 2 dari teman kita memiliki masa lalu yang gak patut dibanggakan, tapi setelah mereka menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan yang baik, mereka berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan kita, sebagai anak-anak muda yang sementara mencari jati diri, kita harus berada dalam lingkungan yang positif. Karena apa teman-teman? Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Dan sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan berubah dengan pergaulan kita yang baik. Unlimited Youth adalah tempat yang pas buat kalian teman-teman. Karena di Unlimited Youth kita punya banyak kegiatan yang positif. Buat teman-teman yang punya hobi dan mau dikembangkan, kita punya latihan musik. Buat teman-teman yang suka sport, kita punya latihan futsal, kita juga punya badminton, kita juga punya klub riding sepeda. Dan buat teman-teman yang cinta dengan alam, kita juga punya klub hiking. Kita udah pernah ke Ijen, kita udah pernah ke Gunung Agung, kita udah pernah ke Gunung Batur, kita udah pernah ke Gunung Abang. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan pergi ke Rinjani. Gimana teman-teman? Mantap kan? Pesan saya, jangan pernah menyanyiakan masa mudamu. Jadilah anak muda tanpa batas. Be an unlimited youth. Hey
when all I will do is forever